Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para bapak, ibu, dan sahabat semua di kanal Cahaya Usia Tua. Malam ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang bisa saja dialami siapapun di sekitar kita. Sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan keberanian seorang wanita yang akhirnya berani berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tulis di komentar dari kota mana Anda sedang menonton cerita ini. Namaku Siti Aisyah, seorang analis keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Hari itu, seperti biasa aku pulang larut malam setelah seharian penuh rapat dan tenggelam dalam angka-angka laporan. Begitu membuka pintu rumah, bau apek sisa makanan dan pemandangan berantakan langsung menusuk hidungku. Piring mie instan masih tergeletak di meja ruang tamu, baju-baju kotor ditumpuk sembarangan di kursi, lantai penuh kulit kuaci. Televisi menyala kencang menayangkan sinetron malam. Di sofa yang sudah kusam, suamiku Rendra dan ibunya Bu Maryam duduk asik menonton. Mereka terlihat nyaman, seakan ini bukan rumah yang aku bayar dengan cicilan tiap bulan, melainkan kos-kosan yang mereka singgahi. Aku menurunkan tas kerja, kepalaku berdenyut hebat. Rasanya aku hanya ingin segelas air dingin dan suasana tenang. Ketika aku masuk dapur, pemandangan sama menyambutku. Wastafel penuh piring kotor dari siang tadi, minyak mengambang di atas air cucian. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. Aku ingin menegur Rendra soal tanggung jawab rumah tangga. Tapi sebelum aku sempat bicara, suara Bu Maryam memotong. Matanya tetap terpaku ke layar TV. Aisyah, gaji bulan ini, Rendra sudah ibu pegang ya. Laki-laki kalau bawa uang banyak, takutnya hilaf. Biar ibu simpan untuk masa depan dia. Ucapannya seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku menoleh ke arah Rendra, berharap suamiku membela atau setidaknya memberi penjelasan. Namun ia hanya menggaruk kepala, menghindari pandanganku. Ibu cuma titip saja kok, sayang. Toh uang itu juga buat keluarga, katanya pelan. Aku menahan gemetar di tanganku. Keluarga? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Kalau begitu, siapa yang akan bayar listrik bulan ini yang sudah menembus 3 juta rupiah? Siapa yang akan bayar cicilan rumah, air, internet, dan belanja harian? Bu Maryam menoleh sejenak, wajahnya penuh sindiran. Aisyah, masa hal kecil begitu saja dipermasalahkan? Kamu ini kan menantu, sudah seharusnya ikut menanggung. Rendra kerja keras, wajar kalau uangnya ibu simpan, supaya nanti ada modal untuk dia. Atau kamu mau menguras habis gaji suamimu? Tenggorokanku tercekat. Yang lebih menyakitkan dari kata-kata tajam itu adalah sikap Rendra yang hanya diam, membiarkan aku disudutkan. Aku bekerja dari pagi hingga malam, mengurus rumah sepulang kerja, tapi tak pernah sekalipun menuntut seluruh gajinya. Aku hanya ingin ia berbagi beban. Malam itu, aku masuk kamar tanpa sepatah kata lagi. Air mata jatuh, bukan karena lemah, tapi karena marah dan kecewa. Aku membuka laptop, menamai file baru catatan kebebasan. Satu persatu, aku menuliskan semua pengeluaran yang selama ini kutanggung sendiri. Cicilan rumah, listrik, air, makanan, sampai biaya arisan keluarga. Aku tahu, hidupku tak bisa terus begini. Malam itu, aku membuat keputusan. Mulai esok, aku akan menyimpan gajiku di rekening terpisah yang sudah lama diam-diam kubuka. Aku harus melindungi diriku sendiri. Keesokan harinya aku berangkat kerja lebih awal. Dalam perjalanan di kereta komuter line menuju kantor di Sudirman, pikiranku penuh dengan rencana baru. Aku harus tetap tenang di rumah, pura-pura tidak tahu sambil perlahan mengatur strategi. Aku tahu Bu Maryam bukan tipe orang yang akan mudah melepaskan kendali, apalagi terhadap uang. Namun, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diperlakukan sebagai mesin pencetak uang tanpa harga diri. Di kantor, aku sengaja mampir ke bank saat jam istirahat. Aku memindahkan sebagian tabungan ke rekening baruku. Nomor rekening itu hanya aku yang tahu, bahkan Rendra pun tidak. Rasanya lega sekali, seperti mendapat nafas baru setelah lama tenggelam. Mulai sekarang, aku harus selamatkan diriku sendiri, gumamku dalam hati. Malamnya, ketika aku pulang, situasi rumah semakin menegangkan. Bu Maryam duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kemenangan, memegang buku tabungan Rendra sambil menunjukkan ke adik iparku, Laila. Lihat Laila, ibu sudah pegang semua. Uang Rendra bisa jadi modal buat kamu buka usaha kue. Lumayan kan? Kamu nggak usah kerja capek-capek, tinggal urus toko saja. Laila tersenyum sumringah, bahkan menepuk tangan Bu Maryam. Alhamdulillah Bu, memang rezeki Laila ini lewat tangan ibu. Aku berdiri terpaku, darahku mendidih. Jadi selama ini, gaji suamiku bukan disimpan untuk masa depan, tapi dialihkan ke adik iparnya. Aku menatap Rendra yang lagi-lagi hanya menunduk pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rendra,
Suaraku bergetar tapi tegas. Kamu sadar nggak? Apa yang mereka lakukan itu nggak adil? Itu uangmu. Seharusnya digunakan untuk rumah tangga kita, bukan diberikan ke adikmu begitu saja. Bu Mariam langsung menyambar. Hei Aisyah, jangan sok mengatur. Kamu ini menantu, bukan siapa-siapa di keluarga ini. Ingat, kamu tinggal di rumah yang cicilannya pun atas nama Rendra. Aku terdiam, menahan tangis dan marah. Aku ingin berteriak bahwa cicilan rumah itu sebagian besar aku yang bayar, tapi aku tahu berdebat hanya akan membuat mereka makin mempermalukanku. Malam itu, aku kembali ke kamar dan menulis lebih banyak di catatan kebebasan. Setiap kata adalah api yang menyalakan tekadku. Aku mulai mencari kelas online tentang investasi dan pengembangan diri. Aku mendaftar kursus singkat akuntansi lanjutan, meski sudah lelah dengan pekerjaan kantor. Aku tahu, hanya dengan memperkuat diriku sendiri, aku bisa lepas dari belenggu ini. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terasa. Aku tidak lagi memasak berlebihan untuk seluruh keluarga besar yang sering datang numpang makan. Aku hanya memasak secukupnya untuk diriku sendiri. Jika mereka protes, aku tersenyum dingin dan berkata, "Maaf, aku sibuk. Kalau mau makan, bisa pesan sendiri lewat ojek online." Reaksi mereka jelas marah, tapi aku sudah tidak peduli. Aku mulai merasa sedikit demi sedikit kebebasan itu nyata. Namun kebebasan selalu datang bersama ujian. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku mendengar suara lirih di dapur. Ternyata Laila sedang berbicara dengan temannya lewat telepon. Tenang saja, uang dari Mas Rendra sudah di tangan. Tinggal tunggu toko kue buka, nanti kita bisa jalan terus. Ibu juga sudah janji akan tambah modal kalau kurang. Hatiku hancur mendengarnya. Jadi benar, mereka menguras habis semua jerih payah suamiku, dan secara tidak langsung juga menguras keringatku. Malam itu aku menatap wajahku di cermin. Mata penda dari kelelahan, garis halus dari stres, dan luka di hati yang tak terlihat. Aku berkata pada diriku sendiri, Aisyah, kamu tidak boleh lagi jadi korban. Saatnya bangkit. Beberapa hari kemudian, datang sebuah kesempatan yang menguji keberanian. Kantor mengadakan jamuan makan malam di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Aku sengaja tidak memberitahu Rendra, karena aku tahu kalau aku cerita, pasti Bu Mariam akan ikut campur, menuduhku macam-macam, bahkan bisa jadi minta jatah uang transport atau ongkos tambahan. Malam itu, aku mengenakan gamis biru tua sederhana namun elegan, jilbab senada, dan sedikit makeup tipis. Saat aku bercermin sebelum berangkat, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Wajah lelah yang biasanya kupandang kini tergantikan oleh sorot mata tegas dan senyum percaya diri. Di acara itu, aku duduk bersebelahan dengan Bu Ratna, direktur keuangan yang terkenal disiplin. Kami mengobrol panjang soal pengalaman hidup dan tanpa kusadari, aku mulai bercerita sedikit tentang kondisi rumah tanggaku. Bu Ratna mendengarkan dengan serius lalu berkata, Aisyah, kamu pintar dan pekerja keras. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Kamu berhak punya kendali atas hidupmu sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang menyadarkanku. Pulang dari acara itu, aku makin mantap. Aku tahu jalanku sudah benar. Namun begitu masuk rumah, kenyataan kembali menyakitkan. Rendra dan Bu Mariam sedang duduk di ruang tamu, bersama Laila dan beberapa kerabat. Di meja ada tumpukan kertas. Ternyata proposal usaha kue yang katanya akan segera dijalankan. Aisyah, duduk sini. Kamu kan kerja di kantor, pasti paham hitung-hitungan. Coba bantu hitung modal dan keuntungan ini, kata Bu Mariam dengan nada memerintah. Aku duduk, menatap kertas itu sebentar, lalu menatap mereka. Maaf, saya tidak bisa. Itu bukan tanggung jawab saya. Kalau kalian mau buka usaha, uruslah sendiri. Semua orang terkejut. Rendra mencoba menengahi. Sayang, jangan begitu. Ini kan buat masa depan keluarga juga. Aku tersenyum getir. Keluarga siapa, Ren? Keluarga kita atau keluarga adikmu? Cicilan rumah, listrik, air, semua aku yang tanggung. Tapi giliran usaha, uangmu malah habis untuk mereka. Kalau begitu, jangan harap aku ikut campur. Suasana jadi hening. Bu Mariam melotot ke arahku. Kurang ajar kamu, Aisyah. Baru jadi menantu sudah berani melawan mertua. Aku menahan air mata, tapi suara hatiku tegas. Aku bukan melawan, Bu. Aku hanya tidak mau lagi diinjak-injak. Malam itu, aku kembali ke kamar dan menuliskan kalimat baru di catatan kebebasan. Hari ini aku resmi menarik diriku dari lingkaran racun. Aku akan fokus pada diriku sendiri. Mulai sekarang, hidupku milikku, bukan mereka. Beberapa minggu setelah itu, takdir seperti membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Saat jam istirahat kantor, aku bertemu dengan seorang teman lama bernama Nur Hayati. Kami dulu kuliah di kampus yang sama, dan kebetulan dia pernah bekerja di daerah yang sama dengan kampung halaman Rendra.
Awalnya obrolan kami biasa saja, tapi kemudian Nurhayati menyinggung sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Aisyah, kamu tahu nggak? Dulu Rendra pernah pacaran serius sama seorang gadis bernama Hawa. Cantik sekali orangnya, pintar, dan keluarganya juga terpandang. Aku terdiam, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Hawa? Tanyaku pelan. Nurhayati mengangguk. Ya, tapi hubungan mereka kandas secara tiba-tiba. Banyak orang bilang gara-gara ibunya Rendra, Bu Maryam. Katanya, Bu Maryam nggak suka karena Hawa terlalu mandiri dan bukan tipe perempuan yang bisa dikendalikan. Bahkan ada gosip, Hawa difitnah macam-macam sampai keluarganya malu besar. Suara Nurhayati makin pelan. Dan yang lebih mengerikan, ayah Rendra meninggal mendadak tak lama setelah itu. Ada yang bilang karena sakit jantung, tapi ada juga yang bisik-bisik, Bu Maryam punya andil dalam tekanan batin yang bikin beliau jatuh sakit. Tubuhku merinding. Jadi selama ini, di balik wajah lembut dan kata-kata religius yang sering Bu Maryam ucapkan, tersimpan sejarah kelam penuh intrik. Sepulang kerja, aku mencoba menahan diri, tapi bayangan cerita itu terus menghantui pikiranku. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya pada Rendra. Ren, aku dengar dulu kamu pernah dekat dengan seorang gadis bernama Hawa. Apa benar? Rendra terkejut, wajahnya pucat seketika. Dari mana kamu tahu? Aku menatap matanya. Jawab saja. Rendra menunduk. Suaranya bergetar. Ya, benar. Aku sayang sekali sama dia. Tapi ibu tidak setuju. Ibu bilang dia terlalu sombong, tidak cocok dengan keluarga kita. Lalu, tiba-tiba saja hubungan kami hancur. Hawa difitnah punya hubungan gelap dengan laki-laki lain. Aku marah besar dan memutuskan dia. Tapi belakangan aku tahu semua itu hanya permainan ibu. Air matanya jatuh. Aku terlalu lemah untuk melawan ibu. Dan sejak itu, aku hanya menuruti apapun yang ibu mau. Aku tercekat. Jadi selama ini, Rendra tahu semua kebusukan ibunya, tapi memilih diam. Bahkan membiarkan aku, istrinya, menjadi korban selanjutnya dari ambisi dan keserakahan itu. Hatiku hancur, tapi di saat yang sama, bara dendam mulai menyala. Aku berkata dalam hati, jika dulu Hawa bisa dihancurkan dan ayah Rendra bisa dipaksa menyerah, maka aku tidak akan membiarkan diriku bernasib sama. Aku akan melawan dengan caraku sendiri. Malam itu aku menulis di catatan kebebasan. Aku tidak lagi sendirian. Aku membawa kebenaran, dan kebenaran akan menjadi senjataku. Hari-hari berikutnya aku mulai bermain tenang, tapi pikiranku sibuk merancang langkah. Aku sadar, melawan Bu Maryam secara frontal hanya akan membuatku semakin disalahkan. Aku butuh cara yang elegan, sekaligus mematikan. Membuka kedoknya di hadapan orang banyak, sehingga ia tidak bisa lagi berdalih. Kesempatan itu datang saat keluarga besar berencana mengadakan syukuran ulang tahun ke-60 Bu Maryam. Acara itu akan digelar besar-besaran di gedung serbaguna dekat rumah, mengundang kerabat, tetangga, bahkan beberapa tokoh masyarakat. Bu Maryam jelas ingin pamer betapa sukses dan dihormati dirinya. Aku tersenyum dingin. Itu akan jadi panggung sempurna untuk kebenaran. Diam-diam aku mulai mengumpulkan bukti. Aku memfotokopi semua struk pembayaran cicilan rumah, listrik, air, internet, semuanya atas namaku. Aku menyimpan bukti transfer gajiku yang rutin masuk untuk kebutuhan rumah tangga. Aku bahkan menyimpan rekaman suara Laila ketika berbicara tentang uang Rendra yang digunakan sebagai modal usaha. Semuanya kususun rapi dalam sebuah map merah. Malam menjelang hari acara, aku berdoa panjang di sajadah. Ya Allah, kuatkan aku. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku ingin keluar dari lingkaran kezaliman ini. Hari Hajj pun tiba. Gedung penuh dekorasi meriah, tamu-tamu datang mengenakan batik dan kebaya. Bu Maryam duduk di kursi utama, tersenyum lebar, menerima ucapan selamat. Rendra berdiri di sampingnya, tampak seperti anak manja yang bangga pada ibunya. Aku mengenakan gamis hitam polos, jilbab putih, dan membawa map merah itu dalam tas. Saat sesi sambutan dimulai, Bu Maryam berdiri dan mulai berbicara lantang tentang pengorbanan serta kasih sayang seorang ibu. Semua orang bertepuk tangan. Dan disitulah aku tahu saatnya telah tiba. Aku berdiri, melangkah ke depan panggung dengan hati berdegup kencang. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Bu Maryam berusaha tersenyum, tapi aku lihat jelas ketegangan di matanya. Aku membuka map merah, mengeluarkan tumpukan bukti satu persatu. Selama ini, banyak yang percaya bahwa Ibu Maryam menanggung masa depan keluarga dengan bijaksana. Tapi inilah kebenarannya. Semua cicilan rumah, listrik, air, makanan, saya yang bayar dengan gaji saya sendiri. Sementara gaji suami saya, Rendra, diserahkan begitu saja kepada adik ipar untuk modal usaha.
Riuh rendah mulai terdengar. Beberapa tamu berbisik-bisik. Aku melanjutkan dengan suara lantang. Ini bukti transfer, ini struk pembayaran, dan ini rekaman suara Laila yang membicarakan uang Rendra. Silakan didengar. Aku menyalakan perekam. Suara Laila terdengar jelas, membuat wajahnya pucat pasi. Rendra gemetar, sementara Bu Mariam tampak kehilangan wibawa. Keluarga, tetangga, semua yang hadir di sini, inilah wajah asli dari pengorbanan yang selama ini dibanggakan. Saya sudah cukup lama diam. Malam ini saya katakan, saya tidak akan lagi hidup di bawah kendali orang yang memanfaatkan dan merendahkan saya. Tamu-tamu terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng tak percaya. Bu Mariam berusaha bersuara, tapi suaranya bergetar. Kamu berani mempermalukan ibu di depan semua orang? Aku menatapnya tajam. Bukan saya yang mempermalukan, Bu. Tindakan ibu sendiri yang melakukannya. Ruangan mendadak kacau. Sebagian orang mulai meninggalkan tempat dengan wajah tidak enak. Reputasi Bu Mariam hancur seketika di malam ulang tahunnya yang ke-60. Aku pada keluarga yang tegak. Di luar udara malam Jakarta begitu segar. An hatiku in masa pergilan. Setelah malam itu, suasana rumah berubah drastis. Bu Mariam tidak lagi bisa menatapku dengan sorot mata penuh kuasa. Laila memilih jarang muncul, malu karena rekamannya sudah didengar begitu banyak orang. Bahkan Rendra, suamiku, lebih banyak mengurung diri di kamar, seakan tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa kebohongan keluarganya sudah telanjang di hadapan semua orang. Namun bagiku, semua itu belum cukup. Aku tahu, untuk benar-benar bebas, aku harus melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu rumah tangga yang penuh racun ini. Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap dokumen di laptopku. Aku sudah mulai mengisi formulir gugatan cerai secara online di pengadilan agama. Tanganku sedikit bergetar, tapi hatiku mantap. Aku teringat semua malam yang kulalui dengan air mata, semua hinaan yang kutelan, semua kerja keras yang tak pernah dihargai. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aisyah, ini saatnya. Kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara langsung dengan Rendra. Ren, kataku tegas, aku sudah tidak bisa lagi. Aku akan mengajukan cerai. Rendra menoleh, wajahnya penuh kelelahan. Kamu tega ya? Setelah semua yang kita lalui? Aku menahan emosi. Semua yang kita lalui, justru karena itu, aku yang membayar rumah, listrik, air, makan. Aku yang menanggung, sementara kamu hanya diam saat ibumu merendahkanku. Aku butuh suami, bukan boneka ibunya. Rendra terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku lemah. Aku tidak pernah berani melawan ibu. Aku menghela napas panjang. Aku sudah tidak mencari alasan, Ren. Aku mencari kebebasan. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk kamar, mengemasi sebagian pakaian, dokumen penting, dan map merahku. Aku hanya membawa yang perlu. Saat aku melangkah keluar rumah itu malamnya, udara terasa jauh lebih ringan. Meski hatiku sakit, ada rasa lega luar biasa. Aku menatap rumah yang selama ini kusebut rumah tangga, tapi sejatinya adalah penjara. Aku berbisik, selamat tinggal, aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Malam itu aku menginap di rumah sahabatku, Nur Hayati, yang langsung memelukku erat begitu tahu semuanya. Kamu kuat sekali ya. Aku bangga sama kamu, katanya sambil menitikkan air mata. Aku tersenyum tipis. Aku tidak kuat, Nur. Aku hanya tidak mau terus diinjak. Itu saja. Di dalam hati, aku tahu jalan di depanku akan panjang. Ada proses hukum, ada gosip keluarga, ada tekanan sosial. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena aku tahu, langkah pertamaku menuju kebebasan sudah dimulai. Hari pertama aku menginjakkan kaki di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jantungku berdegup begitu kencang. Gedung itu penuh dengan wajah-wajah yang membawa luka masing-masing. Ada yang menunduk lesu, ada yang menatap kosong. Ada pula yang berusaha tersenyum walau matanya sembab. Aku duduk di ruang tunggu. Map merahku kugenggam erat seperti senjata pamungkas. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah mantap masuk ke ruang sidang. Di dalam sudah ada Rendra bersama Bu Mariam yang tak henti-hentinya melirikku dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya masih menyimpan amarah karena reputasinya hancur di pesta ulang tahun kemarin. Hakim memandang kami bergantian. Baik, Ibu Siti Aisyah, apa alasan Anda mengajukan gugatan cerai? Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang bergetar namun jelas. Yang mulia, selama bertahun-tahun saya menanggung beban rumah tangga sendirian. Suami saya tidak berperan sebagaimana mestinya, bahkan gajinya diambil alih oleh ibunya dan digunakan untuk kepentingan orang lain, bukan keluarga kecil kami. Saya tidak lagi sanggup hidup dalam tekanan dan penghinaan. Hakim mengangguk pelan, lalu menoleh pada Rendra.
Saudara Rendra, bagaimana tanggapan Anda? Rendra menunduk lama, lalu berkata lirih, Yang mulia, apa yang dikatakan istri saya benar. Saya memang lemah, saya tidak bisa melawan ibu saya. Tapi saya masih sayang pada istri saya. Saya tidak ingin bercerai. Suasana hening sejenak. Bu Mariam langsung bersuara, memotong dengan lantang. Yang mulia, jangan percaya semua omongan Aisyah. Dia perempuan ambisius, hanya mau uang anak saya. Kalau dia tidak ada, hidup Rendra akan lebih tenang. Hakim mengetuk palu kecilnya, menenangkan suasana. Bu, silakan diam. Persidangan ini bukan tempat mencaci maki. Aku menatap Bu Mariam dengan sorot mata tajam. Dalam hati aku berkata, kali ini kamu tidak bisa lagi menutupinya dengan kepura-puraan. Sidang pertama itu berakhir tanpa keputusan. Hakim memberi waktu mediasi. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Tapi hatiku lega karena akhirnya kebenaran mulai terucap di forum resmi. Namun ujian belum selesai. Begitu berita perceraianku tersebar di lingkungan rumah, tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menatapku iba, ada yang memandang dengan curiga. Kasihan, rumah tangganya nggak langgeng, bisik seorang ibu di warung. Katanya dia istri yang nggak nurut mertua, timpal yang lain. Setiap kali mendengar itu, dadaku sesak. Tapi aku memilih berjalan lurus, menatap ke depan. Aku tahu, orang bisa berbicara apa saja. Hanya aku yang tahu kebenaran sesungguhnya. Malam itu, aku menulis lagi di catatan kebebasan. Hari ini aku berdiri di pengadilan menghadapi rasa takutku sendiri. Dan aku tidak runtuh. Aku masih berdiri. Aku masih hidup. Aku masih Aisyah. Hari mediasi akhirnya tiba. Aku datang lebih awal, mengenakan gamis krem sederhana dan jilbab hijau muda. Aku ingin terlihat tenang, meski di dalam dadaku badai berputar. Di ruang mediasi, hanya ada aku, Rendra, Bu Mariam, dan seorang mediator dari pengadilan. Suasana hening ketika kami duduk. Mediator membuka pembicaraan dengan suara lembut. Ibu Aisyah, Bapak Rendra, tujuan mediasi ini adalah mencari jalan tengah. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga? Aku menatap Rendra, lalu berkata tegas, yang rusak bukan hanya rumah tangga, tapi juga rasa hormat. Saya sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Saya ingin bebas. Rendra menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku salah, ya, aku tahu aku lemah. Tapi bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku hampir luluh, tapi sebelum sempat menjawab, Bu Mariam memotong dengan suara nyaring. Tidak ada yang salah dengan Rendra. Yang salah itu menantuku ini. Sejak awal aku sudah bilang, dia bukan istri yang baik. Dia hanya memanfaatkan anakku. Aku menoleh, menatap Bu Mariam lurus-lurus. Bu, cukup. Kalau ibu masih berpikir saya menikah hanya untuk uang, silakan lihat semua bukti pembayaran ini. Aku meletakkan map merah di meja, lalu mengeluarkan lembar-lembar bukti. Mediator membacanya dengan seksama, wajahnya berubah serius. Semua cicilan rumah, listrik, air, belanja, bahkan biaya kesehatan, ini semua Ibu Aisyah yang bayar? Sementara gaji Bapak Rendra dipakai untuk hal lain? Rendra menunduk makin dalam, suaranya hampir tak terdengar. Ya, benar. Mediator menghela napas panjang. Kalau begitu, sangat jelas ketidakadilan di sini. Bu Mariam tampak gusar, wajahnya memerah tapi tak bisa lagi membantah. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Yang mulia mediator, saya sudah tidak ingin lagi memperpanjang penderitaan. Rumah tangga yang sehat harus ada rasa saling menghargai. Di sini, yang ada hanya pemanfaatan dan penghinaan. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Rendra menatapku dengan putus asa. Tolong ya, aku janji akan berubah. Aku tersenyum getir, menatap matanya yang penuh air mata. Janji tanpa keberanian hanya kata-kata kosong, Ren. Dan aku sudah terlalu lama menunggu. Mediator menutup berkas, lalu berkata, baik, karena tidak ada kesepakatan damai, mediasi dinyatakan gagal. Proses sidang perceraian akan dilanjutkan. Suara ketukan pena di mejanya terasa seperti palu keputusan yang mengetuk hatiku. Saat keluar dari ruang mediasi, Bu Maria menatapku dengan penuh kebencian. Ia berbisik, cukup keras untuk kudengar, kamu akan menyesal, Aisyah. Kamu pikir hidupmu akan tenang setelah bercerai? Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Dermaft, akret sugio. Alsherwin, sebfernvoft-dupinget. Hari persidangan final akhirnya tiba. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menegangkan suasana. Aku datang dengan langkah mantap, jilbab hitam sederhana menutupi wajahku yang tegas tanpa riasan berlebihan. Di ruang sidang, kursi penuh oleh keluarga besar Rendra yang hadir mendukung Bu Mariam. Mereka berbisik-bisik, ada yang melirikku dengan tatapan sinis. Aku tidak goyah. Di depan, hakim duduk dengan wibawa.
Baik, sidang hari ini akan memutus perkara antara Siti Aisyah dan Rendra. Suaranya menggema. Rendra tampak lesu, sementara Bu Maryam duduk tegak, berusaha menunjukkan bahwa ia masih punya kuasa. Saat hakim meminta bukti terakhir, aku berdiri dan membuka map merahku. Yang mulia, izinkan saya menyerahkan bukti tambahan. Aku mengeluarkan sebuah flash disk. Ini rekaman percakapan Bu Maryam dengan Laila yang tanpa sengaja saya dapatkan dari ponsel lama Rendra. Isinya membuktikan bahwa selama ini Bu Maryam bukan hanya mengendalikan keuangan rumah tangga kami, tapi juga merencanakan fitnah terhadap mantan kekasih Rendra, Hawa, hingga keluarganya hancur. Ruangan mendadak ricuh. Hakim meminta ketenangan lalu memutar rekaman itu. Suara Bu Maryam terdengar jelas. Biarkan Hawa itu hancur. Aku tidak akan biarkan perempuan seperti dia merebut anakku. Sebarkan gosip saja, bilang dia selingkuh. Rendra pasti percaya. Anak itu bodoh, mudah diarahkan. Suara Laila menyahut. Tapi Bu, kalau ketahuan? Suara Bu Maryam terdengar dingin. Tidak akan. Aku selalu benar di mata orang-orang. Mereka percaya padaku. Semua orang di ruang sidang terkejut. Rendra menunduk. Wajahnya pucat pasi. Beberapa kerabat mulai berbisik. Bahkan ada yang tampak jijik menatap Bu Maryam. Hakim mengetuk meja dengan wajah serius. Ini bukti yang sangat memberatkan. Bukan hanya soal rumah tangga, tapi juga tindakan tercela yang merugikan orang lain. Bu Maryam berdiri, berteriak histeris. Itu fitnah, itu rekayasa, jangan percaya. Tapi suaranya bergetar, matanya liar mencari dukungan. Tidak ada satupun keluarga yang membelanya. Bahkan Laila menutup wajah dengan tangan, malu dan takut. Hakim lalu menoleh padaku. Ibu Aisyah, apakah Anda masih ingin melanjutkan perceraian ini? Aku menatap lurus tanpa ragu. Ya, Yang Mulia. Saya ingin bebas. Hakim mengangguk, lalu membacakan keputusan. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai Ibu Siti Aisyah terhadap Bapak Rendra. Hak asuh anak, karena Anda belum memiliki anak, tidak diperdebatkan. Semua harta yang terbukti dibeli dari hasil kerja keras Ibu Aisyah dinyatakan sebagai hak Ibu Aisyah sepenuhnya. Suara palu diketuk. Saat itu juga aku merasa belenggu yang selama ini menjerat leherku runtuh seketika. Aku menghela napas panjang. Mataku berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Rendra menatapku dengan mata sembab. Maafkan aku. Ya, aku terlalu lemah. Aku menoleh sebentar, lalu berkata pelan, aku sudah memaafkanmu, Ren. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku harus menyelamatkan diriku. Bu Maryam jatuh terduduk di kursi. Wajahnya kehilangan wibawa, tubuhnya gemetar. Semua mata memandangnya dengan jijik. Reputasinya hancur total, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Hari-hari setelah sidang terasa seperti aku terlahir kembali. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun pagi tanpa rasa takut, tanpa suara bentakan, tanpa tatapan sinis yang selalu membuatku kecil. Aku menyeduh teh hangat di dapur kecil kontrakan baruku, menatap keluar jendela ke arah langit biru Jakarta yang cerah. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih bebas. Aku memang tidak punya banyak. Hanya beberapa koper pakaian, laptop untuk bekerja, dan catatan kebebasan yang setia menemaniku. Tapi hatiku penuh. Nurhayati sering datang menemaniku, memastikan aku tidak kesepian. Kamu hebat sekali ya. Banyak perempuan yang memilih diam, tapi kamu berani berdiri, katanya suatu sore. Aku tersenyum. Aku tidak merasa hebat, Nur. Aku hanya tidak mau lagi kehilangan diriku sendiri. Di kantor, perlahan aku mulai dipandang berbeda. Bu Ratna sering memberiku proyek penting, bahkan memuji ketegasanku. Orang seperti kamu, Aisyah, layak memimpin. Kamu tahu bagaimana menghadapi tekanan, tapi tetap tegak, ucapnya suatu hari. Kata-kata itu seperti benih baru dalam diriku, menumbuhkan keyakinan bahwa aku memang bisa mandiri. Sementara itu, kabar tentang Bu Maryam menyebar luas. Banyak kerabat yang menjauhi, tetangga yang dulu selalu memujinya, kini hanya menggeleng bila namanya disebut. Rendra, menurut kabar, pindah ke kota lain, mencoba menata hidup tanpa bayang-bayang ibunya. Aku tidak lagi peduli. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Malam itu, aku membuka kembali catatan kebebasan dan menuliskan kalimat terakhir. Aku bukan lagi perempuan yang diam dan takut. Aku adalah Aisyah yang baru, yang memilih untuk hidup dengan harga diri. Aku percaya Allah selalu bersama orang yang teraniaya dan berjuang untuk kebenaran. Perjalananku masih panjang, tapi kali ini aku melangkah dengan bebas. Aku menutup buku itu, menatap ke arah langit malam, lalu berbisik. Terima kasih, ya Allah, sudah memberiku kekuatan. Aku siap menjalani bab baru dalam hidupku. Sahabat Cahaya Usia Tua, itulah kisah Aisyah yang penuh air mata, perjuangan, dan keberanian. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tulis komentar.
dari kota mana Anda sedang menonton, dan apa pelajaran berharga yang Anda dapatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita dramatis dan penuh makna lainnya di channel ini.